Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hijratul Fadilah, NIM 1917000041. Isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal merupakan hal yang sangat mudah dilihat bahwa Indonesia masih mempunyai kesadaran yang rendah terhadap isu lingkungan, terutama masyarakat yang kebanyakan masih terlalu terfokus pada usaha untuk bertahap hidup dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak secara ekonomi, sehingga mereka melakukan segala upaya untuk mendapatkan uang lebih, meskipun hal ini berarti mereka harus mengancam lingkungan dan alam. Kegiatan ini sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan kini masyarakat mulai merasakan imbas atas apa yang mereka lakukan terhadap alam. Berbagai macam isu lingkungan muncul di berbagai wilayah di Indonesia, dan tentu saja banyak masyarakat yang merasakan derita baik secara langsung maupun tidak langsung atas kerusakan alam yang terjadi di wilayah mereka. Boleh saja kita tidak memberikan tanggapan serius terhadap isu lingkungan global seperti kerusakan lapisan ozon, karena pada dasarnya daerah yang terimbas pertama kali bukan Indonesia, melainkan kutub bumi, meskipun kemudian tentu ada imbas besar yang akan dirasakan oleh rakyat Indonesia. Kini banyak peristiwa yang membawa derita yang harus dialami oleh banyak orang di daerah asalnya masing-masing, dan hal ini terjadi bukan tanpa sebab yang berkaitan dengan ulah manusia terhadap alam. Saat lingkungan cukup sering diperbincangkan, sebagaimana telah diketahui bersama bahwa lapisan ozon kini semakin menipis. Dengan terus menipisnya lapisan itu, sangat dikhawatirkan bila lapisan itu tidak ada atau menghilang sama sekali dari alam semesta ini. Tanpa lapisan ozon, sangat banyak akibat negatif yang akan menimpa makhluk hidup di muka bumi ini. Antara lain, penyakit akan menyebar secara menjadi-jadi, cuaca tidak menentu, pemanasan global, bahkan hilangnya suatu daerah karena akan mencairnya es yang ada di kutub utara dan selatan. Jagat raya hanya tinggal menunggu masa kehancuran saja. Memang banyak cara yang harus dipilih untuk mengatasi masalah ini. Para ilmuwan memberikan berbagai masukan untuk mengatasi masalah ini sesuai dengan latar belakang keilmuannya. Para sastrawan pun tak ketinggalan untuk berperang serta mengulangi masalah yang telah santer belakangan ini. Contoh dan dampak isu lingkungan lokal. Ada banyak berita mengenai dampak lingkungan yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya Aceh yang terkenal dengan potensi alam dan potensi wisata alam. Kini keadaannya sangat memperhatikan kerusakan lingkungan sudah menjadi pemandangan biasa di mana-mana. Eksploitasi tambang yang berlebihan, perubahan fungsi hutan menjadi perkebunan, kelapa sawit, kebakaran hutan, serta sejumlah isu lingkungan lainnya dituding menjadi penyebab utama. Aceh sendiri tidak lepas dari akibat kerusakan lingkungan tersebut. Berikut beberapa isu lingkungan di Aceh. Kebakaran hutan di Aceh. Proses kebakaran hutan dapat terjadi karena proses alami akan ulah dari manusia. Kebakaran oleh ulah manusia biasanya bermaksud untuk pembukaan lahan untuk perkebunan. Manusia dengan sengaja membakar hutan supaya memudahkan proses clearing. Di Aceh selama beberapa tahun terakhir sering terjadi kebakaran hutan. Lokasi kebakaran lahan berada di Aceh. Kejadian ini berlangsung sporadis dan dalam waktu yang hampir bersama di setiap lokasi. Pemicuan kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembukaan lahan pertanian. Dampak kebakaran hutan. Dampak dari kebakaran hutan adalah memberikan kontribusi CO2 di udara, hilangnya keanekaragaman hayati, ekonomi hasil hutan, dan asap.
Asap yang dihasilkan dapat mengganggu kesehatan atau sistem pernapasan dan dapat mengganggu aktivitas lainnya seperti penerbangan. Dampak asap ini tidak hanya bersifat lokal, akan tetapi bisa berdampak pada negara lain. Contoh, kebakaran hutan, asapnya sampai ke negara Singapura dan Malaysia. 2. Sampah di perkotaan dan permukiman. Sampah-sampah di perkotaan dan pemukiman sudah sangat meresahkan warga dikarenakan tempat pembuangannya yang belum juga tertata rapi dengan bau yang sangat mengganggu serta masih kurangnya kesadaran masyarakat akan sampah membuat masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Contoh, sungai, parit, tepi jalan. Dampak negatif sampah. Dampak terhadap kesehatan. Lokasi dan pengelolaan sampah yang kurang memadai atau pembuangan sampah yang tidak terkontrol merupakan tempat yang cocok bagi beberapa organisme dan menarik bagi berbagai binatang seperti lalat dan anjing yang dapat menjadi sumber penyebaran penyakit. Potensi bahaya kesehatan yang dapat ditimbulkan adalah terjangkitnya penyakit diare, koleri, tifus, menyebar dengan cepat karena virus yang berasal dari sampah dengan pengelolaan tidak tepat dapat bercampur air minum. Penyakit demam berdarah dapat juga meningkatkan dengan cepat di daerah yang pengelolaan sampahnya kurang memandai. Dampak terhadap keadaan sosial dan ekonomi. Dampaknya akan membentuk lingkungan yang kurang menyenangkan bagi masyarakat, bau yang tidak sedap dan pemandangan yang buruk karena sampah bertebaran di mana-mana. Pembuangan sampah padat ke badan air dapat menyebabkan banjir dan akan memberikan dampak bagi fasilitas pelayanan umum seperti jalan, jembatan, drainase dan lain-lainnya. Infrastruktur lainnya dapat juga dipengaruhi oleh pengelola sampah. Infrastruktur lainnya dapat juga dipengaruhi oleh pengelolaan sampah yang tidak memandai atau seperti tingginya biaya yang diperlukan untuk pengelolaan air. Jika sarana penampungan sampah kurang atau tidak efisien, orang akan cenderung membuang sampahnya di jalan. Hal ini mengakibatkan jalan perlu lebih sering dibersihkan dan diperbaiki. Kekeringan adalah kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia atau makhluk hidup lainnya. Dampak kekeringan. Dampak dari kekeringan biasa menyebabkan gangguan pada kesehatan, keterancaman pangan. Banjir. Di Aceh tiga kabupaten yaitu Aceh Selatan, Aceh Singkil dan Simiolio terendam banjir sedalam 2,5 m. Penyebab banjir di daerah tersebut karena adanya tekanan rendah tersebut di sebelah barat laut Aceh di sekitar Samudra Hindia yang menyebabkan cuaca ekstrim di Aceh. Banjir merupakan fenomena alam ketika sungai tidak dapat menampung limpahan air hujan karena proses infiltrasi mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi karena daerah hijau sebagai penahan larian air hujan berkurang. Dampak banjir. Dampak dari banjir penyebabnya gangguan kesehatan, keterkendalaan kegiatan aktivitas manusia, penurunan produktivitas. Dampak banjir merupakan dampak lokal, akan tetapi bisa juga menjadi skala nasional seperti banjir di Jakarta yang menghambat aktivitas nasional karena longsor yang terjadi di Aceh Tengah menyebabkan terkurangnya ribuan warga. Kecamatan Rusip antara longsor adalah terkikisnya daratan oleh air lairan atau run off karena penahanan air larian atau daerah hijau berkurang. Dampak longsor. Dampak dari longsor bisa berdampak terjadi kerusakan tempat tinggal atau tempat kegiatan aktivitas
seperti ladang, sawah, dan juga bisa mengganggu transportasi kegiatan perekonomian. Dampaknya sangat dirasakan bagi daerah lokal dan ada kemungkinan berantai ke daerah lainnya. Intrusi air laut. Masuknya air laut atau asin mengisi ruang bawah tanah akibat air tanah telah banyak digunakan oleh manusia dan tidak adanya tahanan intrusi air laut seperti kawasan mangrove. Dampak intrusi air laut. Dampaknya dari intrusi air laut adalah terjadinya kekurangan stok air tawar, mengganggu kesehatan. Penebangan liar hutan. Jika hutan tidak terbuka dalam hamparan yang luas seperti pasca ekspolitasi HPHA, penebangan hutan dengan kekerapan di bawah 50% maka akan mudah terbakar. Akibatnya dedaunan busuk dengan humus yang tebal, ranting dan dahan yang kering. Pengurukan tanah berlebihan. Menguruk tanah di perbukitan dan tidak menanam pohon sebagai penyangga tanah tersebut tentu merupakan bencana yang bisa membahayakan masyarakat yang bermukim di bawah bukit tersebut. Di kota Singkawang sendiri telah banyak ditemukan bukit-bukit yang tanahnya sudah siap mendatangkan bencana seperti bencana banjir, tanah longsor, banjir bandang, angin puting beliung, dan lain-lain sebagainya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.